Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Sahabat-sahabat semua yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Kali ini kita masuk pada pelajaran berikutnya. Kita akan membahas bahwasanya safar kismani. Bahwasanya safar itu, perjalanan itu ada dua macam. Ada dua bagian. Yang pertama adalah safar tawil. Safar yang dikatakan sebagai safar yang panjang. Yang kedua adalah safar qasir, safarnya pendek. Ya. Bagaimana safar itu bisa dikatakan tawil, bisa dikatakan panjang? Adalah safar yang melebihi daripada marhalatain, dua marhalah. Ya. Apa itu dua marhalah? Nanti kita akan bahas insyaallah. Dan ada pun safar dua marhalah atau lebih ya, dua marhalah atau lebih. Jadi ketika orang safar melakukan perjalanan lebih dari dua marhalah ataupun dua marhalah atau lebih, pokoknya dia dikatakan sebagai safar panjang. Tapi kalau dia bersafar, dia melakukan perjalanan, itu kurang daripada dua marhalah, maka dia dikatakan sebagai safar qasir. Ya. Safarnya itu safar yang pendek. Nah, nanti kita akan bahas apa itu marhalah. Nah, adapun marhalah adalah pengukuran seseorang. Ya. Pengukuran yang dikira-kira bahwasanya seseorang itu melakukan perjalanan dengan kendaraan dulu tentunya seperti unta, keledai. Itu perjalanan sehari semalam. Nah, itu disebut satu marhalah. Nah, oleh karena itu ulama mengira-ngira kira-kira berapa dua marhalah tersebut. Dua marhalah dikira dengan mazhab dalam kitab ini disebutkan sebagai 82 km. Itu menurut kitab ini. Tentunya banyak ulama-ulama yang mengira-ngira juga berapa marhalah, dua marhalah itu ukurannya dalam kilometer itu berapa. Contohnya ada di Hadramaut. Dikatakan bahkan ada ulama-ulama yang berpendapat dua marhalah itu kurang daripada 80, mungkin bisa 78 km dia sudah sampai dua marhalah dan dikatakan sebagai safar yang tawil. Ataupun ada juga ulama-ulama yang lebih daripada 82. Jadi nanti kita kalau mendapat banyak perbedaan itu wajar gitu ya. Nah, jadi orang yang jalannya itu 82 km, anggaplah kita pakai pendapat kitab ini, 82 km dia melakukan perjalanan, maka dia dibolehkan atau dia masuk dalam kategori safar tawil, safar yang panjang. Tapi kalau misalnya dia itu kurang dari 82 km, maka dia dikatakan sebagai safar qasir, safar yang pendek. Nah, dari mana kita menghitung jarak safar tersebut? Apakah dari ketika kita keluar rumah sudah dihitung jarak sampai tempat tujuan atau seperti apa? Tidak. Tapi yang dihitung sebagai jarak safar itu adalah ketika keluar dari wilayah kita. Ya, anggaplah kota DKI Jakarta. Keluar dari DKI Jakarta biasanya ditandai oleh ada patok-patok atau ada gapura-gapura yang menandakan kita keluar dari kota Jakarta. Maka ketika itu dihitung jarak safar kita. Dari keluar kota Jakarta sampai kota tujuan, misalnya ke Solo. Berarti begitu masuk pagar Solo, itu batas akhir perhitungan kita. Jadi jangan salah sangka, jangan kita kira jarak safar itu dihitung dari rumah kita sampai ke tujuan. Tidak. Tapi dihitungnya dari keluar wilayah, di wilayah kita sampai wilayah tersebut. Nah, itu yang dikatakan jarak daripada safar. Oleh karena itu, ketika jaraknya lebih daripada 82 km, dia dikatakan sebagai safar tawil, safar yang panjang. Tapi kalau dia kurang daripada 82 km, maka dia safarnya safar qasir, safar yang pendek. Oleh karena itu, kita penting untuk mengetahui apakah kita termasuk daripada safar tawil atau safar qasir. Insyaallah kita akan mempelajari tentang rukhsah daripada keringanan-keringanan yang diberikan bagi orang-orang yang menjalani safar tawil ataupun safar qasir pada video berikutnya insyaallah. Berkah bagi kita semua, semoga ilmu kita terus bertambah berkah juga, dan insyaallah kita mudah memahaminya dan juga mengamalkannya. In uridu ilal islahi mastata'tu wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.